kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang dengan subscribe, like, and share. Saya Romagus Cesar mengajak saudara-saudari untuk merenungkan kutipan Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula anak manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Elia adalah seorang nabi besar yang diutus Allah untuk menubuatkan kedatangan penyelamat, kedatangan Sang Mesias, yaitu meredahkan kemurkaan sebelum meletus, mengembalikan hati Bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Itu tercantum dalam kitab Yesaya bab 48 ayat 10. Peran Elia inilah yang diwujudkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah Elia baru yang mewartakan pertobatan. Sebab baik Elia maupun Yohanes Pembaptis berhadapan dengan kekerasan hati umat yang menolak untuk bertobat. Umat yang sudah merasa ada pada zona nyaman yang tidak mau diganggu. Karena kebebalan hati orang zaman itu, bahkan kehadiran Yohanes Pembaptis saja tidak mereka kenali. Itulah mengapa Yesus kepada para muridnya mengatakan bahwa sesungguhnya Elia sudah datang. Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Dan kemudian diberi catatan bahwa mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kekerasan hati manusia, kebebalan atau tegar tengkuk seringkali terjadi karena manusia sudah merasa nyaman. Itu yang tadi saya katakan zona nyaman. Dan terikat oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi sehingga enggan meninggalkan zona nyaman itu. Kelekatan pada dosa bahkan bisa membutakan atau membuat tuli sehingga seruan-seruan pertobatan tidak didengar, tidak dihiraukan, tidak dianggap ada. Musuh terbesar pertobatan ialah sikap apatis, cuek, pasif, sikap yang tidak peduli. Bisa saja kelihatannya seseorang sedang menyimak, sedang mendengarkan, sedang perhatian, tapi ternyata pikirannya itu melayang entah kemana. Akibatnya semua seruan pertobatan tidak membuahkan hasil. Pada masa Advent ini saudara-saudari, mari kita bertobat. Yaitu dengan berani meninggalkan zona nyaman itu. Dan mengikuti perintah-perintah Allah agar kita dapat menyiapkan hati kita menjadi palungan bagi Tuhan Yesus. Jangan sampai saudara-saudari, Yohanes Pembaptis, Elia baru, ditolak untuk kedua kalinya ketika dia mewartakan pertobatan. Dulu
ketika dia berhadapan dengan bangsa Israel, dan sekarang ketika berhadapan dengan kita yang hidup pada zaman ini. Moga-moga saudara-saudari digerakkan, dikuatkan, diinspirasi oleh firman hari ini, kita mau berani tinggalkan zona nyaman yang tidak membuat kita bertumbuh. Kita berani untuk melangkah, lebih peduli kepada seruan-seruan Tuhan, seruan-seruan para nabi dalam kitab suci. Kita lebih peduli kepada hal-hal yang bersifat rohani yang menumbuhkan hidup rohani kita. Kita lebih peduli untuk sungguh mempersiapkan kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat, dengan pertobatan lahir dan batin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya Tuhan, bukalah mata dan telinga kami, agar kami mampu mendengarkan panggilan-Mu, mampu mendengarkan seruan pertobatan, sehingga kami sungguh-sungguh siap menyambut kelahiran Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.